Pihak Suriah mendesak Israel untuk segera mengakhiri pemboman balas dendam dengan mengklaim bahwa antara Suriah dan Israel memiliki musuh yang sama, yaitu Hizbullah Lebanon dan Iran. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Juli, hal itu diutarakan oleh Presiden sementara Suriah Ahmad al-Shara dalam wawancaranya. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa era serangan bom balasan yang terus-menerus harus diakhiri. Al-Shara menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran jika langitnya terus diselimuti ketakutan. Ia juga menyatakan bahwa pada kenyataannya antara Israel dan Suriah memiliki musuh yang sama, yaitu Hizbullah dan Iran. Sementara itu, Kolonel Cadangan Israel Moshe Eilat mengonfirmasi pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Israel dan Suriah terlibat diskusi bersama yang berpusat pada kerjasama intelijen untuk melawan Hizbullah dan pengaruh Iran di kawasan. Adapun kesepakatan mencakup pengaturan keamanan baru di sepanjang perbatasan di Golan Suriah, khususnya mencakup deklarasi yang mengakui Sheba Farms sebagai wilayah Suriah. Belasan ribu warga sipil Israel merasakan derita yang hampir sama dengan yang dirasakan warga sipil Gaza, di mana sekira 13.000 hingga 19.000 pemukim Israel kehilangan tempat tinggal hingga keluarga. Mengutip Tribun News pada 3 Juli, hal ini merupakan hasil laporan dari sumber utama media Israel. Laporan menunjukkan bahwa 13.000 hingga 19.000 pemukim Israel kehilangan tempat tinggal yang tersebar di 17 daerah. Bahkan tercatat hingga saat ini 45.730 klaim kompensasi atas kerusakan bangunan telah diajukan oleh warga Israel. Sementara itu, Komite Pengawas Keuangan Negara di Nisut mengungkap kegagalan pemerintah Israel dalam melakukan manajemen krisis. Alasannya lantaran kurangnya koordinasi dan kekurangan yang signifikan dalam hal menangani kebutuhan dasar penduduk Israel. Menurut data mereka, sekira 11.000 pemukim dievakuasi di sekira 100 hotel di seluruh wilayah Israel, sementara yang lain dibiarkan mencari perlindungan sendiri. Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mempersenjatai Israel pakai persenjataan andalan. Keduanya adalah pesawat pengebom siluman B-2 dan bom penghancur bunker GBU-57. Mengutip Kabarni pada 3 Juli, hal ini diumumkan oleh saluran 14 Israel pada Rabu 2 Juli 2025. Lebih tepatnya, sumber keamanan mengungkap bahwa perkembangan ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencatat bahwa ini adalah senjata canggih yang belum pernah ditransfer ke negara asing. Perlu diketahui sebelumnya transfer senjata ini masuk dalam RUU yang dipelopori oleh perwakilan Republik dan Demokrat, di mana yang menekankan bahwa Israel adalah sekutu militer terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah, sekaligus bahwa Israel harus siap bertindak secara independen jika Iran melewati batas merah lagi. Usulan mereka pun menyatakan bahwa Iran tidak boleh dalam kondisi apapun diizinkan memiliki senjata nuklir. Sehingga dengan adanya usulan tersebut, Washington kini sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan Israel memperoleh pesawat pengebom siluman yaitu B-2 dan bom yang mampu menembus bunker dan benteng yaitu GBU-57. Belasan menteri Israel mengultimatum Benyamin Netanyahu, mendesaknya untuk segera menganeksasi alias mencaplok wilayah Yudea dan Samaria dengan nama Ibrani yaitu untuk tepi barat. Mengutip Tribun News pada 3 Juli, surat ultimatum itu diunggah oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich melalui platform media sosial X. Tertulis dalam surat tersebut, sebanyak 14 menteri Israel telah mendesak Netanyahu segera mencaplok tepi barat dengan tenggat waktu adalah sebelum akhir masa sidang musim panas Nisat yang berakhir pada 27 Juli 2025 mendatang. Para menteri menyebut bahwa kemitraan strategis Israel saat ini dengan Amerika Serikat dan dukungan presidennya yaitu Donald Trump menciptakan momentum politik yang dinilai tepat untuk melakukan langkah aneksasi, menegaskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Lebih lanjut, para menteri menilai bahwa penerapan kedaulatan penuh atas tepi barat adalah langkah penting untuk menjamin keamanan dan masa depan Israel. Sehingga dalam surat ultimatum itu mereka memperingatkan bahwa mengakui blok-blok permukiman Israel sambil membiarkan pembentukan negara Palestina di wilayah sisanya justru akan menjadi ancaman eksistensial bagi Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.